Adu argumentasi mewarnai debat perdana di antara tiga calon presiden di pemilu 2024 antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Prabowo Subianto. Di antaranya adalah pada saat membahas isu putusan MK dan polusi di ibu kota. Halaman kantor KPU RI telah disulap menjadi venue atau lokasi debat calon presiden pertama. Tata letak panggung debat dibuat melingkar. Adapun atapnya berbahan plastik transparan menutupi seluruh area panggung. Dalam sesi tanya jawab antar capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat bertanya kepada Prabowo Subianto terkait etika politik ketika putusan MK yang meloloskan cawapres Gibran terbukti adanya pelanggaran etika oleh Hakim MK. Ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat mempertanyakan polusi udara di Jakarta yang tak kunjung teratasi kepada Anies. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga Pak. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan Anies soal isu yang menjadi sorotan masyarakat, yakni tragedi Kanjuruhan dan kilometer 50. Kira dua isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan. Kita bisa bertemu dengan para pencari fakta. Kita bisa melindungi korban. Kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Debat pertama Capres telah resmi usai. Selanjutnya, KPU akan menggelar debat perdana Capres pada 22 Desember mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.